Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Shadaqallahul azim. Teknisi tukang sound efeknya turun, efek turun, triple naik kalau mau naik, sebab wayah gini mah wayah naik. Kiai Marsa, para qori yang saya muliakan, tokoh agama setempat, guru-guru kita semoga selalu sehat panjang umur. Bapak Kepala Desa beserta jajaran, hadirin hadirat yang hadir malam ini, mudah-mudahan hadirnya kita membawa berkah, amin. Hadirnya kita mendapat ampunan, hadirnya kita menjadi jalan selamat dunia akhirat. Yang kencang aminnya, Bu. Ya Rabbal. Bentar lagi bakal datang bulan Ramadan akan tiba, maka persiapkan segala macam persiapan. Beli minyak yang banyak, mahal, maka kalau minyak mahal entar getasnya dipanggang aja, getasnya dibakar, biji ketapang bakar, kacang asin bakar, laki kawin lagi sadis lu ah. Persiapannya bukan sekedar untuk makan, tapi ingat bo, puasa itu ada rukunnya. Rukun puasa ada 3. Nah, kita kan ngaji tadi sama Ki Marsa udah ya. Saya mau namain aja dah. Rukun puasa ada, ngomong dong. Rukun puasa ada. Pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Rukun puasa yang pertama adalah niyatun, niat. Innamal a'malu bin niatnya nawaitu soma ghadin an fardhi syahri ramadhani. Awas, ramadhani. Neng liatin neng, ramadhani. Coba nih aja ya, ramadhani. Ayo Ramadan. Awal jangan Ramadan, Ramadhani. Wah, saya mau Ramadan. Jangan lo Ramadhani, gua mau Ramadan aja. Ramadhani. Gua mau Maradona dah. Akhirnya berantem gara-gara Ramadhani. Yang kagak puasa ngomong, mending kayak gua kagak puasa. Loh, saya baca Ramadhana hadhihi sanati, kok ini suruh Ramadhani hadhihi sanati? Yang bener yang mana? Kalau nanya santri Ramadhani. Karena itu hadirin rahimakumullah, isim ghair munsharif. Lah mestinya patah. Lah kalau tidak diidhofatkan, ini kan diidhofatkan dengan isim isyarah. Hadhihi sanati nawaitu soma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi. Itu baru cakap.
Lah saya mau Ramadan aja. Kalau mau Ramadan jangan hadhihi sanati, hadhihi sanata. Jadi dorob hadhihi sanata, cuman izin dulu sama haji sanata. Dan tempat niat itu bukan di lisan tapi di hati. Ibu-ibu, bu, kapan niatnya? Lailan, di malam hari. Niat puasa wajib itu harus di malam. Yang kencang jawabnya belah mari. Niat puasa wajib di malam. Puasa wajib itu bukan puasa Ramadan saja, puasa nazar juga wajib. Maka niatnya harus di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Niatnya harus di malam hari, tidak boleh siang hari. Niatnya misal saya nazar, nazarnya apa? Kalau tanah saya laku apa siapa? Dibeli sama PT mana? Podomoro atau batik keris atau batik kurus. Saya nazar mau puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini jadi hukumnya wajib karena dinazarkan. Ketika puasa itu wajib, maka niatnya harus di malam hari. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini saya malam ini terkagum-kagum, luar biasa. Alhamdulillah. Panggung istimewa, tenda kayak pengantenan, di depannya ada taman, di kanan ada duren. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini bener apa bohong duren ya? Bakal siapa? Panitia lah. Kalau bakal panitia jangan taruh di situ. Pohon jambu buahnya duren. Ibu-ibu emang keren ya. Masya Allah. Buah kelapa, buah kelapa, buah kelapa, buah kelapa. Bapak apa? Bapak pengen kawin lagi ya. Jangan satu aja urusin, bener Bu? Niat puasa itu yang fardu wajib di malam hari. Ramadan harus malam hari. Puasa nazar harus malam hari. Puasa bayar kifarat harus malam hari. Termasuk qada Ramadan, puasa wajib, niatnya harus di malam. Yang dinamakan malam hari itu mulai maghrib sampai subuh, itu namanya malam hari. Begitu datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib tuh. Ibu-ibu boleh niat puasa buat besok di maghrib atau habis isya atau habis tarawih, atau mungkin misal puasa udah dapat 25 hari, baju udah beli, Masya Allah, daging udah bermatang, getas udah ditoples, kacang asin udah ada ya Bu ya, ada kacang Bu? Iya, bawa jangan sampai hilang. Kacang asin, kue gegetas, segala biji getapan, kue akar bawang, kue akar nangka, sampai macam-macam akar kelapa, lengkap. Baju beres, kue beres, duit ada, lakinya sehat. Ya Allah, habis sahur nunggu subuh, namanya orang sehat. Lihat bininya sehat, orang mau ke masjid dia mah nyengklak. Boleh bulan subuh mah, anaknya tidur, cuaca dingin, habis sahur nyengklak lagi. Di tengah-tengah lagi kerja bakti, MU sama mana Arsenal, MU sama Arsenal lagi sedang-sedangnya tuh gocek bola kiri kanan, kiri, mau ditendang gol, dia ingat, well, bentar lagi subuh, gua belum niat, dia niat dulu. Boleh niat begitu, boleh. Jadi walaupun lagi di atas bini, jadi aja. Yang penting di malam hari enggak kesubuhan.
Diem lu bocah, ngerti kagak? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau begini, Bo? Pagi-pagi ngelamun, nungguin paket belum datang. Lazada, Shopee, COD. Dia ngomong, lah gua tadi puasa, gua tadi niat sebelum subuh apa sesudah subuh ya, sebelum fajar apa sesudah fajar ya. Dia bingung, sebelum fajar apa sesudah fajar. Kalau sebelum fajar sih gua sah, kalau sesudah fajar berarti nggak jadi niat gua. Nah nih gua tadi niat tuh sebelum fajar apa sesudah fajar. Timbul ragu dalam hati, apakah saya niat sebelum fajar apa sesudah fajar. Kalau ibu ingatnya pagi-pagi maka nggak sah puasa ibu. Al aslu al adam, asalnya nggak niat, ingatnya pagi-pagi. Yang diiktibar dan yang dihitung adalah akrabiz zaman, waktu yang lebih dekat dengan timbul keraguan-raguan kita. Timbulnya jam 7 pagi. Nah, fajar setelah fajar, sebelum fajar setelah fajar. Jam 7 itu lebih dekat setelah fajar apa lebih dekat sebelum fajar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nggak ngerti fajar subuh dah. Jam 7 pagi itu lebih dekat ke setelah subuh apa lebih dekat ke sebelum subuh? Hei, hei. Waalaikum. Ini duren nih bikin gangguan nih ke kuping. Jangan ke hidung, ke kuping. Jam 7 pagi itu lebih dekat ke setelah subuh apa lebih dekat ke sebelum subuh? Tentu lebih dekat ke setelah subuh. Maka kalau timbul ragu-ragu apakah niat tadi sebelum subuh atau setelah subuh, maka tidak sah puasa kita hari itu, karena yang dihitung adalah waktu yang lebih dekat daripada timbulnya keraguan-raguan kita. Kalau kita lupa niat seperti itu, nggak yakin niatnya seperti itu, ada risiko. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan layaknya seperti orang puasa, padahal tidak puasa, dan hari itu harus kita qadha. Assalamualaikum. Sudah banyak yang tewas di sini hadirin. Anaknya Pok, ya urusin Pok. Pahalanya lebih gede daripada bapak-bapak, amin. Cuman resikonya juga gede. Kalau jamaah yang banyak ibu-ibu, snack lebih banyak bikinnya, karena perempuan memakan iya, bawa iya, itulah perempuan. Halal, nggak apa-apa Bu, halal, berkah ya Bu ya. Tuh tahu tuh dalam sarung penuh banget tuh. Niat. Lanjut. Rukun puasa yang pertama, rukun puasa yang pertama, yang jawab, jawabnya yang kencang. Rukun puasa yang pertama, kurang keras, kurang kencang, lebih keras, lebih kencang. Alhamdulillah. 2. Tarku kulli muftirin dzakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'zurin. Rukun puasa yang kedua itu harus meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Dimulai muncul fajar sampai terbenam fajar. Dimulai muncul fajar sampai terbenam matahari, berarti di siang hari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami, tidak boleh hubungan suami, dan tidak boleh ada yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita. Hidung Ramadan mah libur dulu tuh, telunjuk jangan ngupil. Obeh pun obeh, cebok pun cebok, jangan dalam-dalam. Perempuan walaupun belum bikin kue, kalau obeh jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam.
Kalau dalam-dalam kemudian ujung jari masuk ke dalam kewanitaan walaupun sedikit saja, batal puasanya. Paham, Bu? Begitupun bapak-bapak, jangan dalam-dalam. Ngapain ke dalam-dalam? Batal puasa. Kuping kita jangan kemasukan sesuatu air dunia, hidung kita juga demikian, mulut kita, kubul kita, dubur kita. Suami istri jangan berhubungan badan di siang hari. Ternyata kalau terjadi makan minum hubungan badan kemudian masuk air dunia ke dalam bolong-bolong tubuh kita, batal puasa kita. Batal itu zakiron, kalau kitanya sadar. Kalau sadar kan berarti sengaja, kalau sadar ingat. Nah kalau lupa mah kagak batal. Kalau lupa kagak. Oke? Misal begini, Pok, sini ngomong Melayu kan? Sunda ngerti? Dah Melayu aja dah. Begini Pok, misal pagi-pagi jam 10 nih bapak-bapak lupa bangun tidur, bangun, jam 10 ke dapur dia ambil kopi, seduh, ngerokok, cus. Ramadan batal apa kagak tuh? Batal ya kalau sengaja mah. Ini mah ceritanya dia lupa. Habis ngerokok ke dapur, wah ini ikan masih hangat, siapa yang makannya? Orang dia sahur. Makan makan. Sambalnya mantep nih, sambal setan nih. Yang makannya jurik kali ya. Mantap, makan dia. Habis makan minum semuk. Nyariin bininya, kemana bini gua nih? Kanan kiri depan belakang cari kagak ketemu. Pas buka kamar bininya habis beberes capek, habis rengsek, bekas sahur, bekas macam-macam diberesin, tidur. Saking pulosnya tidur ngebogega kayak celentang sambil ngengkang. Lakinya tunggang tengok, bocah pada sekolah romannya keadaannya, hujan gede banget nih, lupa Ramadan, pintu tutup, jebret, nyengklak. Lupa, bininya juga diem aja, lupa, ngerokok lupa, ngopi lupa, nyusu. Ayo aja kerja bakti berdua. Beres mandi, habis mandi nyisir, lagi nyisir, astagfirullahaladzim. Mah, kenapa ya? Ini bulan apa? Ya Allah, ini bulan Ramadan. Kita kan lagi puasa. Terus kenapa tadi kita belak-belak? Abang mah lupa, lu kenapa diem aja? Enak. Lupa saya juga bang. Abang makan tadi, makan gua, ngerokok gua, ngopi gua, sekarang hubungan sama lu, lupa lah. Puasa kita bagaimana ya bang ya? Ya kita nanya yuk sama Ustadz yuk. Nelepon Ustadz, ditelepon mau lebaran. Kata Ustadz, atlas kayaknya nih. Alhamdulillah kata Ustadz, satu kain mah ada nih atlas nih. Pas diangkat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waduh, sehat Pak Ustadz? Sehat Alhamdulillah. Doain Pak Ustadz nih, lah usaha lagi pada begini, gak apa-apa atlas juga kata Ustadz yang gitu. Ih bukan masalah atlas, bukan masalah kain Ustadz, saya punya masalah nih Ustadz. Iya masalahnya kain apa baju gitu kata Ustadz ya. Bukan Ustadz, saya tadi ngopi, ngerokok, malah hubungan sama bini. Nah saya lupa, puasa saya gimana? Astagfirullah, itu lupa jauh amat. Sampai habis rokok, habis kopi, habis nyusu segala. Bener lupa? Bener Ustadz. Kagak inget sama sekali? Kagak inget. Bini kali ngingetin, bini juga lupa. Terus sekarang udah, makanya saya bilang. Ente mah terus lupa beneran, lupa. Kalau lupa mah kagak apa-apa, puasanya terusin, kagak batal Ustaz, kagak. Ya terima kasih Ustaz. Ya sama-sama.
Mah apa ya, kata Ustaz kagak batal. Puasa kita kagak batal? Kagak. Walaupun hubungan badan? Kagak. Kalau lupa mah alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah bang, kita ngedoa sama Allah mudah-mudahan besok lupa lagi. Jadi batal makan minum jima kalau sengaja, kalau lupa mah kagak batal. Lanjut. Mukhtaron, makan minum jima itu batal di siang hari ketika kita puasa Ramadan. Ternyata batal kalau memang mukhtaron, kemauan diri sendiri. Kalau dipaksa mah kagak bat, eta kagak. Misalnya kayak di negara Cina ada kampung namanya Xinjiang. Tuh di Xinjiang itu orang Islam kalau Ramadan diintimidasi, pemerintahnya komunis. Kalau orang Islam puasa dipaksa suruh buka. Nah kalau terjadi seperti itu, kamu puasa ya? Iya. Kamu harus buka? Nggak bisa. Kamu harus makan? Nggak mau. Akhirnya ditodong pakai senjata. Nah kalau kamu nggak makan akan dibunuh. Enggak, saya nggak mau makan. Dibuka mulutnya, dimasukin nasi, kan itu nasi masuk tuh, nggak batal kalau dipaksa begitu, nggak batal. Wahyu nasi dimasuk-masukin nggak batal, asal jangan begini. Pas nasi dimasukin dia ngomong ikannya ada. Ada aja ya. Iya Bu, bakal puasa nih, mudah-mudahan manfaat. Amin ge. Kenceng apa? Lagi. Ya latihan tarawih dah begitu. Kemudian ghairu jahilin ma'zurin. Kalau makan di siang hari batal puasa kita, minum di siang hari batal puasa kita, hubungan badan suami istri di siang hari batal puasa kita. Ghairu jahilin ma'zurin, kecuali orang yang memang jahil ma'zur, baru masuk Islam gak tahu pembatalan puasa. Misalnya ada Cina masuk Islam, alhamdulillah. Di Kedaung banyak Cina, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada dapat hidayah. Amin ge. Takut amat. Iya. Cina ngelihat orang Kedaung pada muludan, pada rajaban, dia tertarik. Kok mau kemana? Ayah, mau masuk Islam. Ayah, masuk Islam kok? Ya, tertarik sama orang Kedaung. Ada mulutan, ada rajaban. Tertarik, pengen masuk Islam, datang Pak Ustadz. Iya kok. Pengen masuk Islam. Boleh kok. Itu kenapa pada merah? Ini masuk angin. Kok bener masuk Islam pengen? Ini bentar lagi puasa kok, 5 hari lagi puasa. Sekarang tanggal 25 Syakban, berarti 5 hari lagi puasa. Enggak apa-apa, juga pengen puasa, pengen lujak timun suli. Oh ya, sama kulang kaling kecekelok. Pengen kan kulang kaling. Iya kok, boleh, ayo. Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kok ada hanya kok? Iya, itu udah tambahan dari sono. Wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iya.
dan aku ingkar kepada agama yang menyimpang daripada agama Islam. Iya. Mandi dah singkoh masuk kan baru 5 hari masuk Islam kemudian puasa, kan itu nggak cukup waktu itu untuk nyari ilmu tentang puasa. Maka singkoh ini disebutnya jahil ma'dzur, orang yang baru masuk Islam. Singkoh puasa, waduh bangunin sahur di musola, sahur hayya sahur pocia po Anissa bangunin sahur oh si engkau itu yang mualaf, iya Masya Allah kok rajin amat, saya benar-benar pengen masuk Islam seperti ini. Saya udah makan sahur belum? Sahur singko, puasa niat kok dalam hati, niatnya bagaimana? Niat saya puasa besok di bulan Ramadan perlu karena Allah, diikutin, jadi dia puasa itu awas kok nggak boleh makan nggak boleh minum ya jam 10 dia lapar nyeduh sarimi masak sarimi singkok, kemudian kopi gudai, kemudian jus nanas, kemudian singkok hubungan sama bininya, lagi makan Indomie, lagi makan sarimi, ada ustaz kok hayang kaget engkau kan puasa ini kenapa makan ini salimi. Kok puasa itu nasi enggak boleh, kue tiaw enggak boleh, makan sarimi juga enggak boleh. Enggak tahu. Habis berapa bungkus? 10 bungkus. Banyak amat kok itu mal. Itu apa itu gelas? Ini bekas kopi gudai 3 gelas. Itu bekas jus 2 gelas. Itu puntung loko habis 5 batang. Sebelum itu saya habis encos sama bini saya. Aduh, engkau encos segala. Batal apa kagak puasanya? Batal apa kagak? Kagak. Kenapa tidak batal padahal dia makan sarimi, padahal dia minum kopi, padahal dia minum jus, padahal dia ngerokok, bahkan hubungan sama istrinya? Kenapa nggak batal? Jahil ma'dzur, dia itu mu'alaf baru masuk Islam, tidak tahu kalau makan mie pun batal, tidak tahu kalau minum jus pun batal, tidak tahu kalau hubungan suami istri pun batal, maka tidak dibatalkan puasanya oleh syarak karena dia mah baru masuk Islam. Bobo, kecuali orang Kedaung pagi-pagi nyeduh mie, masak Indomie. Woi bang, ini kan Ramadan. Tahu juga Ramadan. Puasa bukan lo? Puasa lah, orang gila kagak puasa mah. Dulu makan mie, emang apa? Kan gak boleh juga makan nasi. Puasa itu nasi, mie, apapun itu gak boleh. Gua nggak tahu sih. Batal kagak puasanya? Batal apa enggak? Batal. Kenapa batal? Kok singkoh gak batal? Ini mah batal. Singkoh mah mu'alaf, jahil ma'dzur, baru masuk Islam. Ini mah dari kecil udah Islam. Lingkungannya banyak pengajian, banyak ustadz, banyak kiai, dibatalkan oleh syarak. Kenapa? Litaksirihi, karena sembrono. Kenapa lu kagak ngaji sehingga kagak ngerti tentang pembatalan puasa? Makanya kudu ngaji. Oke, lanjut ini. Ibu lanjut do, Neng lanjut Neng. Ini yang muda saya tanya, Neng lanjut. Ya kalau aku sih gimana kamu? Iya. Pokoknya kudu ngaji. Bo, saya mah sama orang mari kan bukan siapa-siapa, saudara. Bener Bo? Iya saudara. Ada. Kita mah saudara, maka lantaran saudara kudu saling ngingetin. Nih yang muda-muda jangan jadi geng motor lo. Rambut dicat kayak landak kejemur, badan curat-coret pakai tato, di dada gambar dispenser.
di punggungnya gambar galon. Ini preman apa isi ulang bocahnya? Jalan sempoyongan. Awas, awas, awas. Ngaji, yang muda ngaji. Perawan apalagi, perempuan apalagi, Bo. Bo. Perempuan mah tiap bulan datang tamu bulanan. Apa namanya? Haid. Itu bahasa fikih haid. Kalau bocah sekolah nyebutnya men. Ya, kalau jawara nyebutnya si bewok muntah darah. Serem ih. Saya juga takut ngedengernya. Itu mah jawara yang ngomong, Neng, bukan Kak Haji itu mah. Bang Haji mah nggak ngomong begitu, itu mah jawara. Ada jawara ngelamun begini aja. Ngapa Bang ngelamun, romannya loyo amat, goyang kepala gua. Emang apa? Si bewok muntah darah. Lah emang terus kenapa? Atau si botak merana, begitu dia bilang. Paling sedikit haid itu sehari semalam 24 jam 24. Oke. Galibnya haid itu 1 minggu 6 atau 7 hari 7 malam. Dan paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam itu bukan haid, namanya istihadah. Istiqomah lagi lu mah. Si rojak itu mana ada darah istiqomah. Orang Kedaung ada aja nih, ada darah istiqomah segala. Berarti si bewok istiqomah berdarah, atau si botak istiqomah merana. Dulu minum dulu ya. Nah, kalau lebih dari 15 hari 15 malam namanya istihadah. Ini kalau istri haid sampai 15 hari 15 malam, sobar Bang. Itu lama tuh. Ditanya masih men mulu. Udah bersih belum? Men Bang, masih 10 hari masih men, 11 hari masih men, 12 hari masih men. Kata lakinya, Superman. Pantas tuh Superman pakai sempak di luar warnanya merah itu tadinya kali itu. Iyalah. Nah, kalau yang keluar istihadah, misal besok nih ibu istihadah nih. Ini sekarang kan tanggal berapa nih? Tanggal 16 Syakban. Misal kemarin haid, ternyata sampai tanggal 1 Ramadan kan pas 15 hari tuh. Ke-16 masih keluar, puasa, karena itu mah istihadah. Oh puasa, puasa. Kalau ada adzan ya sholat Bang Haji, sholat. Lapan darahnya masih keluar, pakailah Cambodipit atau aku pakai whisper. Selain lentur, tahan bocor. Kudu ngerti neng kudu ngerti ibu. Nah kalau perempuan yang istihadah itu jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Dengerin nih, misal udah 15 hari men gak berhenti, kan itu bukan men tuh istihadah. Kalau mau sholat jangan wudhu dulu sebelum masuk waktu, karena itu dinamakan daimil hadat. Seperti orang bekser nih, orang bekser jangan wudhu dulu kalau belum masuk waktu. Kan bekser ada bekser kencing, ada bekser kentut, ada tong. Dah lu asal seneng aja dah, ngeri. Kalau bekser kencing mulu, bukan berarti kencing banyak, nggak ceret-ceretan begitu. Duduk ceret, diri ceret, jalan ucrat acret. Itu namanya bekser kencing tuh. Jangan wudhu dulu kalau belum masuk waktu. Kayak orang bekser ngentut, sama bekser ngentut. Lagi kumpul, lagi diri, jalan poak, lagi tidur,
sampai sempaknya belakangnya robek dia. Jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Ini perempuan urusannya banyak nih. Saya mau nanya khusus perempuan, ibu-ibu, bu, oh yang masih hidup jawab dong. Bu, masih hidup? Suka yang hidup? Dengerin nih, ada perempuan haid, asar bersih, sholat asar apa tidak? Jawab dong, sholat asar apa tidak? Zuhurnya bocah yang laki bim, ini perempuan doang. Perempuan head, asar bersih, waktunya cukup, bakal mandi head, bakal perlengkapan sholat asar apa kagak? Sholat apa kagak? Sholat. Johornya kagak, kata perempuan. Yang kedua, perempuan head, isya bersih, sholat isya apa kagak? Sholat isya apa kagak? Maghribnya ada yang jawab sholat, ada yang jawab kagak, terserah si bewok. Tapi kita selaku generasi botak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada si bewok. Bobo, nggak marah ya? Nih dengerin nih perempuan-perempuan, hei perempuan-perempuan yang perawan, yang remaja, ibu-ibu, kalau perempuan haid, waktu asar bersih, waktunya cukup untuk mandi haid, waktunya cukup untuk perlengkapan sholat asar secara ada, zuhurnya sholat secara diqodho. Kalau perempuan haid, waktu isya bersih, sholat isya, maghribnya sholat diqodho. Kenapa mesti diqodho? Kan waktu zuhur masih keluar darahnya. Kenapa mesti diqodho? Kan waktu maghrib masih keluar darahnya. Kenapa mesti diqodho? Karena zuhur dan asar dua waktu sholat yang bisa dijama. Karena maghrib dan isya dua waktu sholat yang bisa dijama. Kalau ibu ngomong asar aja, zuhur mah jangan, isya saja, maghrib mah jangan, padahal mungkin pernah terjadi itu kepada ibu. Kalau ibu hanya sekedar asar, hanya sekedar isya, zuhur kagak, maghrib kagak, berarti dari waktu itu sampai malam sekarang berapa ratus waktu sholat yang anda tinggalkan, wahai perempuan. Inna lil wa inna. Maka kudu pada ngaji anak perempuannya biar tahu urusan head, anak perawannya suruh pada mondok nong. Udah perempuan udah bentar lagi juga nikah. Woi, dengar apa kak? Pada ngaji. Ini saya mau nanya jujur, di SMP urusan head diajarin apa kagak? SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka kalau anak kita nggak tahu urusan head, berarti di akhirat nanti kita orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban. Jangan main-main. Ya Allah, mudah-mudahan setelah acara ini besok pada rajin ngajinya. Si Neng mudah-mudahan bisa ngurangin selfie-nya. Selfie mulu, ampun, orang tua lagi sekarat di video. Tuh bocah sekarang tuh ada kucing selfie, ada kambing selfie, naik ke atas loteng mau selfie doang, kesetum listrik mati. Kalau selfie begini tuh, ada ceribol, terus ada begini lidahnya keluar, kayak orang stroke belum dipijit itu begitu. Ngaji Neng, jangan selfie mulu. Kita juga yang tua-tua ngapain ke bawah-bawah kayak bocah-bocah. Nenek-nenek punya grup WA, mau ngejapri siapa? Nenek punya WA, grupnya royot, rombongan preot. Nenek punya WA, jalan udah bongkok, rambut kayak soun.
bukan pegang WA udah tua mana, pegangnya tasbih. Jangan baca status, bacanya la ilaha illallah. Cakep nenek-nenek begitu. Aki-aki juga megang tasbih, subhanallah wa bihamdi. Cakep aki-aki kalau begitu. Ini mah aki-aki begini aja, aki-aki. Dong, mari gua hotspot. Aki-aki mari hotspot. Kapan ibadahnya ke? Jangan udah tua mah. Pengusaha bukan, pejabat bukan, pakai pegang Android. Kalau pejabat wajar dia pengurus rakyat. Kalau pengusaha wajar urusan bisnis. Lah kita pembisnis bukan, pengusaha bukan, pakai Android. Mendingan tuh tempelin ke musola, ketemu di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Hayu-hayu pada ngaji, perempuan ngaji perempuan. Urusan haid kudu tahu, nifas kudu tahu, wiladah kudu tahu. Maka berbahagialah anak-anak yang memang tinggal di pesantren. Wahai kita orang tua, kalau kita ingin tahu siapa orang tua yang sukses dan berhasil, orang tua yang berhasil bukan orang tua yang mampu membubuhi nama anaknya dengan gelar atau titel. Ingat, anak yang sukses, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mengenalkan anaknya kepada apa? Kepada Allah, kepada syariat Allah, dan anaknya menjalankan syariat Allah sehingga anaknya ibadah. Itulah orang tua yang sukses. Hei, ada sebagian orang tua yang ngomong, lu mah kagak usah ngaji, kagak usah mondok, udah lu terusin aja kuliah dah. Kalau nyuruh kuliah sih boleh, tapi ngomong gak usah ngaji itu yang masalah. Gak usah ngaji, gak usah, udah terus kuliah. Sekarang S1 kan, S1 terusin S2, kontrakan gua masih banyak. S2 beres, S3 sampai pada dingin badan anaknya. Kebanyakan S. Waduh, namanya ngejejer pangkat. SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Tapi kagak bisa baca Quran. Gagal tuh orang tua ngedidik anak. Tapi nggak bisa sholat. Gagal tuh anaknya dididik oleh orang tuanya. Anak yang berhasil ketika datang azan anak sholat, Qurannya rapi, itu yang berhasil. Bobo, ibu mati dikubur ya, yang cantik dikubur, yang ganteng dikubur, rakyat dikubur, presiden kubur, mati kubur. Tanya sama Munkar Nakir nggak takut nanya presiden. Kalau presidennya soleh, presidennya baik, presidennya orang yang beriman, ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi. Tapi kalau presidennya nggak baik, presidennya nggak soleh, ditanya man rabbuka, saya nggak tahu. Pukul presiden. Kalau dipukul nggak bisa ketawa lagi. Sekarang si raja ketawa, presiden ketawa. Ada aja. Di kuburan gak bisa ketawa. Bu, anaknya Qurannya rapi, sholatnya bagus, gak punya titel, gak punya gelar. Itulah anak yang sukses, biarpun kagak punya gelar. Alhamdulillah. Kalau orang tuanya meninggal tiap Jumat diziarahin kuburnya sama anaknya, teranglah alam kubur oleh amalan anak itu, wangilah tanah kubur oleh amalan anaknya itu. Walaupun anaknya nggak punya jabatan, tapi anak soleh, alhamdulillah. Kita sekarang ziarah kubur paling lebaran doang ya. Lebaran ada yang nggak ketemu kuburan bapaknya. Iya, kuburan bapaknya nggak ketemu. Adanya nanya, bang, bapak di mana sih kuburannya? Gua juga nyari dari pagi. Dulu di sini, pindah kagak bilang di bapak sama kita.
Ya kita jarah di sini aja nih, kayaknya nisan nih, nggak taunya batas PLN ada tulisan itu. Udah di sini aja di PLN nggak apa-apa, biar terang kuburan bah kita. Anak yang baik soleh tiap Jumat dizarahin kuburannya, ya Allah senang di alam barzah. Terus anaknya buka Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anaknya nggak di kantor, anaknya nggak di parlemen, anaknya nggak punya gelar, tapi bisa membuat terang benderang kubur orang tuanya. Maka wahai orang tua, kita selaku orang tua wajib membekali anak dengan ilmu. Sebentar lagi puasa, wajib mereka harus dibekali dengan ilmu puasa. Sampaikan kepada mereka, tong, rukun puasa ada 3. Pertama niat, harus di malam hari tong niatnya ya. Yang kedua jangan lupa tinggalkan perkara yang membatalkan puasa. Nah, dan yang ketiga shaim, kitanya yang berpuasa. Kita hamba Allah diperintah puasa oleh Allah berdasarkan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, puasa bentar lagi, ibu-ibu udah seneng, bapak-bapak udah girang, makanya pengajian ditutup-tutup biar fokus puasa. Bu, ibu girang nggak datang Ramadan? Seneng apa kagak? Waduh, baru seneng saja Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Kalau ibu senang terus puasa, kemudian taraweh nyantai. Woi orang Kedaung, jangan pengen cepet selesai, ngapain? Mau kemana? Ya Allah, itu katanya ada di Jawa, taraweh 10 menit katanya selesai. Jangan ngikutin yang begitu. Pan sholat itu ada standarnya, fikih, ruku, tumanina, i'tidal, tumanina, sujud, duduk, tumanina. Kalau nggak ada tumanina nggak jadi tuh. Nah sekarang sholat tarawih yang 10 menit selesai, saya jamin nggak ada tumanina. Kalau nggak ada tumanina, atuh nggak sah sholatnya. Ngapain, capek doang. Iya Bu. Maka imam tarawih harus bijak, terlalu cepat jangan, muro'atan lil ibadah, ngejaga nilai ibadah jangan sampai rusak. Terlalu lambat juga jangan, karena rakaatnya banyak, kasihan di kita mah. Ya pas itu al-hakumut, gulhu, al-asri, itu cakep udah. Kayak di Mekah masa 2 rakaat 1 juz, bisa nungging kita mah. Terlalu cepat jangan imam. Jangan ada lagi imam tarawih kayak zaman dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Fatihah begitu tuh kira-kira beres apa kagak? Ngapain begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut. Nah, udah mau cepet salah lagi. Kalau al-hakumut itu surat itu walaupun wasol tetap Bismillahirrahmanirrahim al-hakumut, nggak boleh mil-hakumut karena itu bukan hamzah wasol. Al-hayulhi ilhan tetap walaupun diwasol Bismillahirrahmanirrahim al-hakumut, jangan Bismillahirrahmanirrahim al-hakumut, salah. Itu sholat taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanirrahim, aku ta'ala qabil naim. Allah Akbar. Subhanallah. Demi Allah, Rabbana lakal hamd. Allah, subhanallah. Allah, Rabbi bil hamd wa jibr minni. Subhanallah. Allah Akbar. Ya Rahmanirrahim, jangan boleh surat surat al-mu'min berdoa Allah dalu. Jangan kula ahad.
Allahu Akbar Bismillah Allah Allah tapi kita ambil juga ini Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi kata kakek-kakek yang udah kupingnya kurang dengar empat aja kalau berani masa sholat begitu jangan repot terlalu lama juga jangan mentang-mentang qori imam Allahu Akbar kuluk salam makmum tinggal atuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah yang begitu juga jangan jadi imam tuh itu kelamaan dikit sama lama dikit juga demo makmum bang ayo taraweh tak dulu imamnya siapa ngintip dulu di kaca musola pas dilihat ustaz itu kagak gua mah kagak lama dia mah lama maka terlalu cepat jangan terlalu lama juga gak boleh yang sedang-sedang iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim ya biasalah nggak terlalu lama juga ya ada juga kadang-kadang yang cepat mewakafnya Bismillahirrahmanirrahim tentang sirat kata makmum cap bango kali siratnya tuh ya, termasuk wakaf qabih wakaf yang kurang baik ketika baca Fatihah wakaf di sirat itu kurang bagus dah harus ada perubahan jangan sampai kita menyanyiakan waktu karena ajal itu tidak tahu jangan ngomong tar dah rada tuaan baru bener gua tar taraweh udah tua tar taraweh udah kolot tar taraweh udah punya anak sekarang menyantai aja bro itu pemikiran yang keliru justru masih muda energik ibadah harus maksimal emang kita tahu bakal hidup sampai tua kagak bu ibu tahu kok waktu pesawat Sriwijaya Air hancur ya emang itu orang tua semua kagak muda-muda cantik-cantik pramugari mati semua saya kaget dapat berita itu iya sayang maksudnya pramugari mati semua kan sayang itu iya nggak boleh ditukar sih ya kalau boleh tukar mah nenek-nenek sudah pada naik pramugari mah jangan masih muda tapi ajal mah kayak begitu kadang-kadang bocah 1 tahun pas lucu-lucunya meninggal neneknya udah 4 tahun sakit gak mati-mati pas ngedengar cucunya mati kenapa bukan gua yang mati kenapa dia gua yang pengen mati Ijrail salah kali Ijrail gak bisa begitu Neng jangan ngomong ter aja dah udah tuaan baru bener justru yang muda yang bener itu yang disebut Rasul seorang pemuda yang kolbunya tergantung di tempat ibadah di masjid, di musolah, di majlis itu yang akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar amin itu yang naik itu naik Sriwijaya kan mati semua itu emang dia tahu bakal mati kagak kan sekarang naik pesawat nggak bisa punya tiket doang harus di apa namanya Sueb Ampura abang Sueb ya Ampura ya iya itu hidungnya dicolok itu namanya apa Sueb udah di Sueb begitu lalu ternyata negatif baru masuk kalau positif corona atau omikron nggak boleh nah baru pilot masuk tuh pertama tuh pilot susul sama siapa
pramugari cakep-cakep, jalannya nggak ada yang egang, jalannya nggak ada, nggak lulus pramugari egang, habis koper disemparin sama dia. Kulitnya mulus pramugari mah Bo ya, terus ada bulunya dikit itu, kalau banyak memonyet kali ini. Pramugari pertama pilot masuk tuh, terus pramugari, terus kita penumpang di ruang tunggu duduk nungguin panggilan, baru ada suara tuh, mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air jurusan Gempol Sari dengan nomor penerbangan E70252020 semua harap menaiki pesawat lewat pintu 17. Habis baterainya. Naik tuh pilot, naik pramugari, naik. Nah, tapi ada bahasa Inggris juga, takut ada penumpang dari luar kan. Ladies and gentlemen, gitu. Padahal mau bahasa Kedaung kudu ada di sono. Di bandara kan deket sama kita, kudunya kearifan lokal dipakai bahasa kita. Pakai bahasa kita. Woi, cepetan lo, pada naik lo. Woi, yang mau ke Batam cepetan lo naik lo. Tinggalan lo. Kirim ke Tanah Merah lo, cepetan lo. Mantep begitu padahal di bandara. Mantep. Ini enggak ada. Udah pilot naik, pramugari naik, penumpang naik, mulailah di dalam pesawat itu dikasih peragaan cara kalau ada kebakaran pakai pelampung. Pramugari begini kan. Ambil pelampung gini kan, dia nggak ngomong gini doang, terus pakai sabuk pengaman, kencangkan gini gitu. Peragaan, ada peragaannya neng ya. Iya, kalau naik pesawat ada peragaan, senang itunya doang tuh peragaannya begitu. Pramugari sopan-sopan, pakai rok pada panjang, belahannya pinggir sampai pantat, sial tuh bocah tuh. Ngapain pakaian rok begitu? Oh, udah lah, mulai pesawat naik. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga kaget, saya juga kaget. Takut duren pada jatuh doang tuh, kaget, saya kaget. Ya Allah, namanya juga lagi nyepertiin kapal hancur ya, harus begitu. Masa kapal hancur soalnya banget. Pilot mati, pramugari juga sama, penumpangnya mati. Nah, sekarang apakah kita tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan akan terjadi mati mendadak kepada di antara kita? Kalau kita mati dadakan belum punya amal, bagaimana di alam barzah? Di dunia nggak punya beras, ada emak, nggak punya duit, pinjem temen. Di kuburan nggak punya amal, mau minta sama siapa? Betul. Kalau dia sholat ketika hidup, dia puasa ketika hidup, masuk alam barzah terang benderang kuburnya oleh amalnya. Maka kalau orang ibadah masuk kubur, kuburannya bakal terang. Amin. Orang kagak ibadah, kagak sholat, maka kalau dia mati, yang kagak sholat, kalau mati kuburannya gelap walaupun dia pegawai PLN. Ingat bakal mati. Tuh di pojok musola ada apa kagak? Keranda. No, yang mau minjem boleh tuh. Lepas kunci itu bebas. Lampu merah juga dia menerobos bebas. Nggak kudu pakai STNK itu. BPKB kagak ada. Kurung batang mah. Keranda nggak pakai oli itu, nggak pakai bensin. Dicuekin aja di pojokan musola. Yang nyapu jojong aja nyapu. Kagak nengok sekeliling begitu.
Padahal kurung batang ngomong, bobo, mau tahu apa kagak bahasanya? Tuh sama wali mah kedengeran. Maka dituangkanlah dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah. Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Subair Al-Hadrami. Kasyifatus Saja mensyarahi kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Tanara. Itu di situ ada bab jenazah. Di bab jenazah ada bahasa keranda. Serem. Atut. Terusin apa jangan nih? Ngantuk enggak? Ngantuk dikit nggak apa-apa ya? Enggak tiap malam kita begini. Itu kurung batang ngomong, suaranya begini. Kagak begitu. Kata kurung batang, kata keranda, unzur ilayya bi'aklik annal muhayya linaklik ana sarirul manaya kam saramitni bimitlik. Nah, biar nggak terlalu menyeramkan jadi pakai nada. Ya bu, tuh kurung batang nyanyi selawatan dia, cuman nggak pakai nggak pakai itu, nggak itu. Nggak nyangka tuh bocah Sabian, nggak nyangka tuh, kirain saya tolak dia bakal bener jadi begitu tuh bocah tuh. Ih beneran. Kemarin waktu dia konser di mana saya paling depan tuh di YouTube. Kata kurung batang, unzur ilayya bi'aklik annal muhayya linaklik ana sarirul manaya kam saramitli bimitli. Enak ya? Enak. Itu satu wajan dengan ku jual baju celana, itu satu wajan sampai itu. Tahu tuh Jajami Harja kurung batang lagunya, serem. Kata kurung batang begini, unzur ilayya bi'aklik, hei orang kedaung, perhatikanlah aku, jangan kau cuekin. Ntar besok nengok kamu dia tuh tanya. Itu keranda ngomong, orang kedaung, orang pasar kemis, unzur ilayya bi'aklik, perhatikanlah aku dengan akal sehatmu, annal muhayya linaklik, aku dipersiapkan untuk memindahkan kamu, ana sarirul manaya, aku tempat tidurnya orang-orang yang mati. Innova, Avanza, Pajero, Fortuner, Rubicon, mobil mewah apapun pemiliknya kalau mati mah digotong pakai kurung. Dan siapa yang digotong pakai kurung batang dijamin itu orang mati. Jajal sekarang RT gotong yuk. Aduh, bawa ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Payungnya, la ilaha illallah. Depan, lutang depan. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bocah pada ngikut. Ilallah, la ilaha. Mantu ngegotong mertua. Coba dipijit dikit. Takut kesambet bang. Mantu gotong mertua nyampe ke kuburan, ya Allah dibuka pakai kain kapan. Itu baju yang pesan di Lazada dipakai apa kagak? Baju Hikmat dipakai kagak, Rabani kagak, Elzata kagak, jilbab Manja Ipan Gunawan kagak dipakai. Yang dipakai mah putih, kagak pakai kancing, kagak diobrak. Pas lain dah 500.000 sama yang ngurus terima nyungcung di atas pala udah. Buka
turun diazanin pakai gelu, mulai dah taban ditutupin, tanah diturunin, mantu megang cangkul narikin tanah, ayo mantu nginjekin kuburan mertua, kencang nginjeknya, kata mantunya jangan bangun lagi ya. Selesai. Apakah kita punya kesempatan kembali ke Kedaung untuk sholat? Tidak. Maka sekarang mumpung hidup, hei, kan tiap hari itu ada speaker. Atau kenapa kita ngedenger tapi pura-pura budeg kagak sholat? Maka azan itu al-i'lam, artinya pengumuman, pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Kalimatnya itu seperti itu, dinamakan kalimat azan. Orang yang azannya sebut muadzin, disunahkan di tempat yang tinggi. Ketika azan harus raf'us shaut, suaranya harus kencang suaranya, tinggi suaranya supaya kedengaran. Yang di pasar ada azan, oh zuhur ya, ya sholat dulu. Yang di sawah itu azan zuhur ya, ya yuk kita sholat dulu. Apapun kesibukan manusia, ketika mendengar azan dia kembali kepada Allah lewat sujud. Maka azan mas suaranya harus kencang, jangan pelan-pelan, speakernya harus gede, jangan kecil-kecil. Kalau sekarang musola speakernya cuma 2, nanti menghadapi Ramadan, bangunkan sahur, bangunkan subuh, azan yang kencang, speakernya tambah lagi, volumenya tinggikan lagi. Hanya iblis dan setan yang tidak suka mendengar azan. Betul? Sendiri doang. Perwakilan. Hei, hei, yang bangunin sahur apa? Hah? Tikus? Iya, awas loh, nyari lubang tikus loh. Saya mah baru di sini ceramah begini, ada yang dikejar tikus juga. Yang dikejar kayaknya ibu-ibu kan? Iya, emang yang bau-bau amis yang dikejar tikus biasa. Solokan-solokan itulah. Ya, hah? Iya, makanya tuh ada azan yang kencang. Azannya yang, iyalah Pak, Bapak mah jangan ngurusin corong speaker ya. Bapak mah Pak jangan ngurusin azan, Bapak mah terhormat, tempatnya tinggi, itu terlalu kerdil buat Bapak. Bapak mah tuh urus aja tuh jemaah haji yang 20 tahun udah daftar belum berangkat, itu suruh berangkat. Itu namanya Bapak, betul? Ini mau ngomong-ngomong suara jangan kenceng-kenceng. Ya walaupun Bapak nggak maksud menghina dengan diakulkan dengan suara gonggongan, tapi dari kalimat-kalimat seperti itu cukup menunjukkan jati diri seseorang. Boy, azan yang kencang. Selagi kalimat-kalimat azannya sesuai, selagi nada-nadanya sesuai, pakai nahawan, pakai soba, pakai hijaz, pakai ziharkah, boleh. Biarkan suara adzan menggema ke seluruh penjuru dunia, karena perputaran waktu di antara jagat dan benua ini terjadi perselisihan waktu, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di setiap selisih waktu adzan berkumandang, kecuali kalau yang adzannya lagunya udah lain ya Bah. Kalau masih begini mah hayya 'alas shalah atau hayya 'alas shalah. Kalau azannya sudah robah baru ditegur tuh. Misal ada muadzin azan di speaker, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah itu mah dikejar tuh orang yang begitu tuh. Itu mah kan lagu Yopilato. Atau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kejar tuh yang gitu.
Kalau lagunya masih memang ada acuan, ada standar, bayati, soba, hijaz, jarka, syika, nahawan, ros, jangan sekali-kali Anda mengusik urusan itu karena Anda berhadapan dengan Allah. Jangan sekali-kali Anda mengusik urusan itu karena berhadapan dengan Rasulullah. Dan Anda jangan karena fanatik organisasi lalu membenarkan atasan walaupun berseberangan dengan syariat. Ingat, Allah di atas segalanya, Rasul di atas segalanya. Maka ketika seseorang khilaf memang sifat manusia, tapi ketika seseorang khilaf, kita sebagai bawahan, sebagai rekan, sebagai saudara wajib mengingatkan, jangan manut-manut saja dengan orang yang berseberangan dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur, dikasih banyak rezeki buat ibadah kepada Allah. Bentar lagi puasa, mudah-mudahan pada sehat, pada waras, pada semangat, jangan loyo. Insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan kepada orang yang selalu mengabdi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, 12:30, mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat dan mudah-mudahan hadirnya kita dinilai ibadah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya suruh doa, jangan bangun dulu, mau kemana? Nanti tikus menyerang lagi. Duduk dulu Bu, kita doa dulu ya. Nah, bareng-bareng doa. Sebelum doa baca ya Rabbi bil mus Allah Allah balik Allah ya Allah wa'afim ma Mustafa Allah